Di video kali ini kita akan lanjutkan materinya dari buku paket halaman 15 sampai dengan 21 ya. Kebetulan ini adalah video kita bagian yang ketiga, matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 ya, bab yang pertama tentang bilangan kompleks. Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang operasi pada bilangan kompleks. Pada subbab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian dan bentuk bilangan kompleks. Bilangan kompleks dimasukkan juga sebagai perluasan bilangan real ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, pada bilangan real kita sudah mengenal bagaimana operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Ini berarti nanti berkaitan dengan sifat-sifat penjumlahan, perkalian, dan pembagian ya. Ada sifat komutatif, lalu sifat asosiatif, sifat distributif, dan seterusnya. Pada bagian ini akan dipelajari tentang operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian dari bilangan kompleks. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Operasi penjumlahan pada bilangan kompleks. Proses menjumlahkan dua bilangan kompleks dan mengalihkan skalar dengan bilangan kompleks juga dapat digambarkan dengan grafik seperti menjumlahkan dua vektor ya. Jadi di sini ada istilah skalar, kemudian ada istilah vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai sekaligus memiliki arah ya. Makanya kalau di fisika untuk menggambarkan vektor itu dinyatakan dalam bentuk anak panah yang memiliki arah tertentu. Nah, misalkan ini ya. Contoh dari besaran vektor yang paling sederhana adalah kecepatan. Kemudian ada percepatan, ya kan? Lalu ada gaya dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh besaran vektor ya. Prinsipnya punya nilai dan punya arah. Nah, kalau skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja ya, tidak memiliki arah. Atau gampangannya skalar itu adalah sembarang bilangan ya yang tidak memiliki arah. Jadi nanti boleh positif, boleh negatif, bahkan boleh nol ya, tanpa arah pokoknya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ketika menjumlahkan dua bilangan kompleks dengan menggunakan grafik, hal pertama yang dilakukan adalah kita tarik ruas garis dari titik pusat bidang kompleks ke posisi bilangan kompleks ya. Titik pusat itu berarti di koordinat 0,0. Kemudian posisi bilangan kompleks berarti nanti koordinatnya sekian, sekian ya, x, y. Ingat, x di sini menyatakan bagian real ya, kalau y itu menyatakan bagian imajiner dari sebuah bilangan kompleks. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4 ya. Gambarnya ada di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Hasilnya penjumlahan dari dua bilangan kompleks merupakan titik ujung diagonal jajar genjang. Nah, ini supaya paham kita langsung menuju ke gambar saja ya. Gambar 1.4 penjumlahan dua bilangan kompleks. Jadi ceritanya di sini ada dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 ya. Z1 X1 plus Y1, Z2 sama dengan X2 plus Y2. Kita itu ingin mencari Z1 ditambah Z2 dengan menggunakan pendekatan grafik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita menganalogikan Z1 dan Z2 ini layaknya sebuah vektor. Ya, vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai yaitu R1 dan R2 dan memiliki arah ya, ditunjukkan oleh kemiringan di sini. Nah, kalau kita mau menjumlahkan dua buah vektor itu kan ada banyak metode ya. Salah satunya adalah metode poligon. Masih ingat? Jadi kalau metode poligon itu prinsipnya adalah pangkal ketemu ujung ya, atau begini. Jadi kalau kita bicara vektor ya, ini disebut sebagai pangkal atau ekor juga boleh ya. Kemudian yang di sini ini disebut sebagai ujung. Ya. Nah, kalau metode poligon ya, kita mau menjumlahkan dua buah vektor dengan menggunakan metode poligon berarti pertemukan pangkal vektor yang kedua dengan ujung vektor yang pertama yang akan kita jumlahkan. Nah, contohnya begini ya. Ini adalah Z1. Berarti ini pangkal dari Z1, kemudian ini adalah ujung dari Z1. Ya. Ini gambarnya harus sama persis ya. Jadi panjangnya harus sama, kemiringannya juga harus sama. Kemudian Z1
ya. Ini mau kita jumlahkan dengan Z2. Berarti di ujungnya Z1 ya, kita gambar lagi Z2. Nah, nih Z2 dipindah di sini. Ya, sekali lagi gambarnya harus sama. Maksudnya panjangnya ini sama, kemiringannya juga harus sama. Ini ujung ketemu pangkal, ya kan? Nah, hasil penjumlahannya atau resultan vektornya, ini kalau kita bicara vektor ya, berarti tinggal kita tarik garis dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir. Kebetulan karena vektornya ada 2, ya sudah ke ujung vektor yang kedua. Nah, itu kalau kita analogikan dengan penjumlahan 2 buah vektor. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini adalah Z1 plus Z2. Gambar sebelahnya ini sama. Gitu ya. Kalau ini Z1 ditambah Z2, kalau yang di sini sebenarnya ini Z2 ditambah Z1. Ya. Jadi ini adalah Z2, ya kan? Ini Z2. Kemudian yang ini adalah Z1. Ya, makanya mestinya di sini bukan Z1 plus Z2, melainkan Z2 plus Z1. Nah, dari gambar ini saja kita sudah tahu bahwa ternyata Z1 ditambah Z2 itu sama dengan Z2 ditambah Z1. Ya, ini panjangnya sama, kemudian kemiringannya juga sama. Oke, baik kita lanjutkan dulu ya. Secara geometris, bilangan kompleks yang merupakan hasil kali antara bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY dan skalar C akan memiliki panjang mutlak C kali R. Ya, mutlak C itu maksudnya adalah kalau C-nya negatif nanti jadi positif. Kalau C-nya positif ya tetap positif. Kan begitu. Ya. Jadi mutlak C dikalikan dengan R, yang mana R itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Gambar 1.5 mengilustrasikan perkalian bilangan kompleks dengan skalar serta pengurangan dua bilangan kompleks. Jadi sebenarnya pengurangan gitu ya, itu merupakan bentuk lain dari penjumlahan. Ya kan? Coba kita lanjutkan dulu ya. Gambar 1.5 ilustrasi perkalian skalar dan pengurangan bilangan kompleks. Jadi yang kiri ini adalah perkalian skalar ya dengan bilangan kompleks, yang kanan ini adalah pengurangan bilangan kompleks ya. Kalau pada perkalian ini berarti kan R1. Ini panjangnya R1 ya. Kemudian dari sini ke sini itu panjangnya adalah C dikalikan dengan R1. Yang mana R1 itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Kemudian kalau dari sini ke sini berarti nanti panjangnya adalah C dikalikan dengan R1. Oke, atau akar CX kuadrat ditambah CY kuadrat. Nah, itu juga boleh, hasilnya pasti akan sama. Terus saya tulis saja ya. Jadi panjang totalnya itu berarti nanti akar CX kuadrat ditambah CY kuadrat. Nah, seperti ini. Sebentar saya rapikan sedikit. Dalam kurung CY kuadrat. Ini adalah panjang totalnya setelah dikalikan. Oke. Kemudian kalau kita bicara pengurangan, tadi sudah kita singgung sedikit ya, bahwa pengurangan itu merupakan bentuk lain dari penjumlahan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara vektor ya, misal di sini kita punya vektor A dikurangi dengan vektor B. Nah, itu bisa kita tulis A ya, vektor A ditambah negatif dari vektor B. Nah, apa maksudnya negatif dari vektor B? Kalau ini adalah vektor B ya, maka ini adalah negatif dari vektor B ya. Jadi panjangnya sama, arahnya yang dibuat berlawanan. Nah, itu adalah negatif dari vektor B. Oke, nah kita kembali ke gambar ya. Ini sepertinya gambarnya agak sedikit membingungkan ya. Coba kita pelan-pelan saja. Jadi ini adalah Z2. Oke, yang ini adalah Z2. Kemudian ini kalau saya amati ya Dek ya. Yang ini itu adalah Z1. Ya, ini adalah Z1. Jadi supaya tidak rancu begini aja. Ini Z. Nah, ini Z2, kemudian yang ini adalah Z1. Oke, nah kita itu ingin mencari Z1 dikurangi Z2 ya. Berarti
kalau kita analogikan dengan vektor, Z1 dikurang Z2 itu akan sama dengan, ini saya rapikan sedikit ya. Jadi kalau Z1 dikurangi Z2 itu akan sama dengan Z1 ditambah negatif dari Z2. Nah, berhubung Z2-nya itu arahnya ke sini, ya Dek ya, berarti negatif dari Z2 itu nanti arahnya adalah berlawanan arah, ya kan? Arahnya berlawanan. Nah, makanya ini adalah Z1. Kemudian yang warna biru ini adalah negatif dari Z2. Ya, ini negatif dari Z2. Saya pakai warna merah aja biar kelihatan. Nah, ini adalah negatif dari Z2. Dari sini ke sini, ya, arahnya berlawanan. Nah, mana hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah dari sini ke sini. Ya, tinggal tarik garis dari pangkal vektor Z1. Ini kalau kita bicara vektor ya, ke ujung dari vektor negatif Z2 yang di sini. Jadi ini adalah hasilnya Z1 dikurang Z2 begitu. Ya, paham ya? Agar dapat memahami lebih dalam tentang penjumlahan bilangan kompleks, coba perhatikan contoh 1.7 berikut ini. Penjumlahan bilangan kompleks. Misalkan diberikan bilangan kompleks Z1 sama dengan 2i ya, atau bisa ditulis menjadi 0,2. Jadi nanti realnya 0, imajinernya 2. Dan Z2 sama dengan 1. Ya, bisa ditulis 1,0. Realnya 1, imajinernya 0. Seperti pada gambar 1.6 berikut ini. Tentukan hasil dari Z1 plus Z2. Oke, alternatif penyelesaian ya. Untuk menentukan penjumlahan dari Z1 dan Z2, kita dapat memanfaatkan sifat penjumlahan vektor yang telah dipelajari di kelas 10. Perhatikanlah ilustrasi pada gambar 1.6 berikut ini. Oke, jadi Z1 itu sama dengan 2i sama dengan 0,2 ya. Kemudian Z2 itu sama dengan 1,0. Nah, ini kita gambar dulu. Jadi Z1 itu 0,2 ya. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, ini adalah Z1. Oke, ini Z1. Gitu ya. Kemudian Z2 ya, 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0. Nah, ingat kalau kita mau menjumlahkan ya, menjumlahkan dua buah vektor, berarti yang kita lakukan adalah meletakkan vektor kedua ya. Jadi pangkal vektor yang kedua diletakkan, ditempelkan di ujung vektor yang pertama. Kalau ini adalah vektor yang pertama Z1, maka yang ini adalah vektor yang kedua Z2. Jadi ujung ketemu pangkal, pangkal ketemu ujung dan seterusnya. Oke, itu adalah metode penjumlahan vektor. Nah, maka nanti hasil akhirnya adalah kita tinggal tarik garis ya dari 0,0 ya bertepatan dengan pangkalnya vektor yang pertama ya miliknya Z1, langsung tarik garis ke ujungnya vektor Z2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya, ini secara grafis. Oke, Z1 plus Z2 itu adalah 1,2 ya. Jadi begini, kalau Z1-nya itu 2i, Z2-nya itu 1, ternyata nanti Z1 ditambah Z2 itu sama dengan 1 ditambah 2i. Nah, begitu. Ya, 1 ditambah 2i. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan X, Y ya berarti 1,2. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Secara sederhana, penjumlahan bilangan kompleks Z1 sama dengan 2i, 0,2 dan Z2 sama dengan 1, 1,0 dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Z1 plus Z2 sama dengan 0 plus 2i, ini Z1. Ditambah 1 plus 0i, ini Z2 ya. Nah, yang penting itu ini sebenarnya. Jadi 0 tambah 1 itu kan sebenarnya real ditambah dengan real, ya kan? 0 ditambah 1 ditulis di sini. Ditambah 2i ditambah 0i. Jadi imajiner ditambah imajiner ditulis di sini. Hasil akhirnya adalah 1 plus 2i. Jadi intinya itu sebenarnya di sini. Ya, Dek ya. Jadi kalau kita mau menjumlahkan dua buah bilangan kompleks dan mengurangkan dua buah bilangan kompleks, maka yang kita jumlahkan dan yang kita kurangkan itu adalah real dengan real, imajiner dengan imajiner gitu ya.
Mari mencoba. Jika diberikan bilangan kompleks Z1 sama dengan 2 plus 3I, Z2 sama dengan 1 min I. Tentukan Z1 plus Z2. Ya, Z1 plus Z2. Oke, coba kita kerjakan dulu ya. Jadi, kalau Z1 plus Z2 itu akan sama dengan 2 ditambah 3I ditambah 1 minus I. Ya kan? Kemudian real dengan real ini kita jumlahkan 2 tambah 1. Kemudian yang imajiner dengan imajiner ini kita jumlahkan ya 3I dikurangi I ya kan. Jadi 3I plus min I ya sudah berarti 3I minus I. 2 tambah 1 itu 3. 3I dikurangi I itu sama dengan 2I. Nah ini hasil akhirnya. Oke. Jika Z3 sama dengan Z1 plus Z2 ya. Jadi ini disebut Z3. Kita ikuti saja. Bagaimana bentuk dari Z3 plus Z1? Ya sudah. Sama caranya ya Dek ya. Jadi Z3 ditambah Z1 ya sama dengan 3 ditambah 2I ditambah 2 ditambah 3I. Ya kan? Z1-nya adalah 2 ditambah 3I. Caranya sama, yang real kita jumlahkan dengan yang real, berarti 3 tambah 2. Kemudian yang imajiner kita jumlahkan dengan yang imajiner, 2I ditambah 3I. 3 tambah 2 itu 5, kemudian 2I ditambah 3I itu sama dengan 5I. Nah ini adalah hasil akhirnya. Ya. Secara umum penjumlahan dua bilangan kompleks dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap bagian real dan menjumlahkan setiap bagian imajiner, yaitu Z1 sama dengan X1 plus IY1 sama dengan X1, Y1, Z2 sama dengan X2 plus IY2, X2, Y2, maka jadi intinya itu ini. Ya. Jadi real dijumlahkan dengan real. Imajiner dijumlahkan dengan imajiner. Ini ya Z1 plus Z2 X1 tambah X2 ya kan, ini real ketemu dengan real. Kemudian ditambah I kali dalam kurung Y1 plus Y2, ini imajiner ketemu dengan imajiner. Nanti hasil akhirnya seperti ini, X1 plus X2, Y1 plus Y2. Penjumlahan dua bilangan kompleks beserta operasi-operasi lainnya dirangkum berikut ini. Definisi 1.5. Penjumlahan dan perkalian skalar bilangan kompleks. Misal C adalah sebuah skalar ya, berarti angka sembarang. Z1 sama dengan X1 plus Y1, kemudian Z2 sama dengan X2 plus Y2 merupakan dua bilangan kompleks, maka berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan bilangan kompleks Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks. Bentar, ini maksudnya bagaimana nih? Penjumlahan bilangan kompleks Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks. Oke lah, biarkan saja seperti ini ya. Jadi intinya kalau kita mau menjumlahkan dua bilangan kompleks, maka pertemukan real dengan real dijumlah ya kan. Kemudian imajiner dengan imajiner dijumlah. Hasil akhirnya seperti ini. Kemudian yang B, perkalian skalar C dengan Z1 ya. Oh ini begini, perkalian skalar C dengan Z1 adalah bilangan kompleks C Z1, begitu ya maksudnya ya. Jadi C Z1 itu sama dengan C kali X1 ditambah I kali C kali Y1. Jadi intinya tinggal dikali masuk aja. Jadi kalau misalkan bilangan kompleksnya itu adalah ini ya, X1 plus Y1, kemudian kita itu ingin mengalikan dengan C, maka nanti C kali dalam kurung X1 ditambah Y1. Nah ini langsung adik-adik kalikan masuk. Nah seperti ini ya. Maka hasilnya adalah C kali X1 ditambah I kali C kali Y1. Nah seperti ini ya. Bentuk ini bisa ditulis menjadi CX1, CY1 ya. Jadi ini realnya, kemudian yang ini adalah imajinernya ya, gampang ya. Lalu yang C negatif dari Z1 adalah bilangan kompleks min Z1. Berarti intinya ini tinggal dikali dengan min 1 ya.
Jadi C-nya itu diganti dengan min 1. Nah, tinggal dikali masuk aja. Jadi min X1 min IY1 sama dengan min X1, min Y1. Oke, ini saya pikir bisa dipahami dengan baik ya. Lalu selisih Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks Z1 min Z2. Nah, ini sama ya dengan penjumlahan. Jadi intinya pertemukan real dengan real, pertemukan imajiner dengan imajiner. Kalau dikurang ya dikurang, kan begitu aja. X1 dikurang X2, nanti kan dikurang ya kan. Kemudian di sini Y1 dikurang Y2 karena kita mencari selisih. Hasilnya nanti seperti ini. X1 min X2, Y1 min Y2. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk lebih memahami penjumlahan bilangan kompleks dan perkalian skalar, cermatilah contoh 1.8 berikut ini. Penjumlahan bilangan kompleks dan perkalian skalar. Jika Z1 sama dengan 2, setengah ya, berarti realnya 2, imajinernya setengah. Nah, ini 2 plus setengah I ya. Lalu Z2 min 3, akar 2, berarti realnya min 3, kemudian imajinernya adalah akar 2. Tentukan 2Z1, ini berarti perkalian dengan skalar ya, berarti nanti C-nya itu sama dengan 2. Lalu Z1 plus 3Z2 ya, ini penjumlahan dengan bilangan kompleks yang sudah dikalikan dengan skalar 3 ya, C-nya 3 dan 2Z1 minus Z2 ya. Alternatif penyelesaian dengan menggunakan definisi penjumlahan bilangan kompleks dan perkalian skalar, kita peroleh hasil berikut ini. Jadi yang pertama 2Z1 ya, Z1-nya tinggal ditulis ulang di sini, 2 plus setengah I. Kemudian ini dikali masuk seperti biasa ya, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali setengah ya, ini kan 2 kali setengah I, berarti 2 kali setengah itu 1, 1 kali I ya sama dengan I. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, paham ya. Lalu Z1 ditambah 3Z2, ini adalah Z1, 2 ditambah setengah I, ini kan. Nah, ini 2 tambah setengah I, ditulis lagi di sini, ditambah 3 ya kali ini, ditulis ulang di sini, min 3 ditambah akar 2i. Kemudian ini dikali masuk ya Dek ya, ini kali masuk seperti biasa. Nah, hasilnya min 9 ditambah 3 akar 2i. Bagaimana? Dari sini ke sini paham ya? Kalau ini kan tinggal ditulis ulang, 2 plus setengah I, ini 2 plus setengah I. Kemudian ini tinggal dijumlahkan ya. Real ketemukan dengan real. Nih, saya pakai warna hijau ya. Real ketemukan dengan real. Berarti 2 dikurangi 9 sama dengan negatif 7. Oke. Kemudian imajiner ketemukan dengan imajiner. Setengah ditambah 3 akar 2 ya sudah, setengah ditambah 3 akar 2 kali I. Begitu. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini 2Z1 minus Z2, ini sama ya. Nah, sebentar. Jadi 2 kali Z1, nah ini adalah Z1. Kemudian yang ini adalah Z2 ya. Jadi 2 kali 2, 4 ya kan. Terus 2 kali setengah I sama dengan I, ditulis di sini. Dikurangi, nah ini minus 3 ditambah akar 2I. Jadi kalau dikurangi sesuatu itu kan sebenarnya sama saja dengan min 1 kali sesuatu. Berarti ini kembali dimasukkan aja, ini dikali masuk ya. Nah, ini kali masuk satu per satu. Min 1 kali min 3 itu sama dengan plus 3. Tuh, ini saya tulis ulang aja ya. 4 plus I, nah di sini plus 3 ya. Lalu min 1 kali akar 2I itu jadinya minus berapa? Akar 2I. Oke. Nah, selanjutnya real ketemukan dengan real ya. 4 dengan 3 ini diketemukan. 4 tambah 3 sama dengan 7 yang ini. Gitu ya. Kemudian plus I ketemukan dengan minus akar 2I. Nah, ini ketemukan. Hasilnya adalah kalau I itu kan sebenarnya 1I, ya kan? Berarti 1 dikurangi akar 2 dikalikan dengan I yang ini. Ya, paham ya? Mari mencoba. Diberikan Z1 sama dengan minus 2 minus 4I, Z2 sama dengan minus 8 plus 6I,
Tentukan 3Z1 dan 3Z1 min 2Z2. Oke, kita cari di sini ya. Yang pertama adalah 3Z1, ini gampang ya. 3 kali negatif 2 minus 4i, nah tinggal dikali masuk. 3 kali min 2 min 6, 3 kali minus 4i sama dengan min 12i. Nah, sudah ketemu. Ini 3Z1 ya. Kemudian kalau 3Z1 min 2Z2 berarti minus 6 minus 12i. Ini tinggal ditulis ulang ya. Nih tulis ulang ya kan. Terus dikurangi 2Z2. Nah Z2 nya adalah ini minus 8 plus 6i. Nah kemudian ini tinggal dikali masuk. Ya ini hati-hati, ini minus 2. Ya ini minus 2, ini hati-hati. Jadi nanti ini akan sama dengan minus 6 minus 12i. Terus ini minus 2 kali minus 8 itu plus 16. Ya kan? Terus minus 2 kali 6i itu sama dengan minus 12i. Kemudian pertemukan real dengan real, berarti minus 6 plus 16 ya kan, minus 12i. Ini pertemukan imajiner dengan imajiner, berarti minus 12i minus 12i. Minus 6 tambah 16 itu 10, minus 12i minus 12i berarti minus 24i. Nah ini adalah hasilnya ya, sangat gampang sekali. Oke, kita telah mempelajari tentang operasi penjumlahan dua bilangan kompleks dan perkalian skalar bilangan real dengan bilangan kompleks. Di aktivitas eksplorasi berikutnya, kita akan menyelidiki sifat-sifat operasi bilangan kompleks. Apakah sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat operasi bilangan real? Yuk kita selidiki bersama-sama ya. Bagaimanakah sifat-sifat operasi bilangan kompleks? Penjumlahan bilangan-bilangan real memiliki beberapa sifat ya, diantaranya komutatif dan asosiatif ya. Tadi di awal sudah sempat kita singgung. Sifat-sifat ini juga berlaku untuk perkalian bilangan-bilangan kompleks. Selain itu, kita juga telah mengetahui bahwa perkalian bilangan real bersifat distributif ya terhadap penjumlahan. Apakah sifat-sifat ini juga berlaku pada operasi-operasi bilangan kompleks yang baru kita pelajari? Nah, untuk menemukan jawabannya, misalkan diberikan 3 bilangan kompleks berikut ini ya, ada Z1, Z2 dan Z3. Kemudian ada 2 skalar yaitu C sama dengan negatif 4, kemudian D sama dengan 7. Tentukan hasil penjumlahan dua bilangan kompleks berikut ini. Ya, ini saya tampilkan lagi Z1, Z2 dan Z3 ya. Yang pertama Z1 ditambah Z2. Ini Z1 ditambah Z2. Langsung aja ya. Intinya real ketemu real, berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Tulis ini, ya kan? Terus imajiner ketemu dengan imajiner. Berarti min 1 plus 2. Min 1 plus 2 sama dengan plus 1. Berarti di sini plus 1i, kita tulis plus i saja. Berarti Z1 plus Z2 sama dengan 4 plus i. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Lalu Z2 ditambah Z1. Nah, Z2 ditambah Z1 berarti 3 ditambah 1. Atau begini ya. Nah, supaya enak dipakai belajar, saya tuliskan caranya saja ya. Jadi Z1 ditambah Z2 itu berarti real ketemu real ya. 1 ditambah 3. Nah kemudian imajiner ketemu imajiner. Berarti ini plus ya dek ya. Min 1. Ini kan minus i. Nah berarti kan min 1. Terus ditambah 2i. Nah kan begitu ya. 1 tambah 3 sama dengan 4, min 1 tambah 2 sama dengan 1. Ya, satunya tidak perlu ditulis, cukup i-nya saja. Nah, sekarang Z2 ditambah Z1 ini sama aja. Berarti 3 tambah 1 ditambah 2 min 1, ya kan? Dikalikan dengan i. Ini hasilnya 4 ditambah dengan i. Berarti apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat disimpulkan adalah Z1 ditambah Z2 itu sama dengan Z2 ditambah Z1. Jadi dibolak-balik itu hasilnya sama. Itu pada penjumlahan. Jadi ya.
Nomor 2, tentukan hasil penjumlahan 3 bilangan kompleks berikut ini. Oke, Z1 plus Z2 dikurung. Ini maksudnya dikerjakan dulu ya. Lalu hasilnya nanti ditambahkan dengan Z3. Oke ya, kita langsung aja ini. Kalau Z1 ditambah Z2 itu kan sama dengan 4 plus I. Nah ini, tidak perlu dikerjakan ulang ya supaya tidak terlalu panjang juga ini durasinya. Jadi 4 ditambah I. Nah kemudian kita tambahkan dengan Z3. Z3 itu yang ini. Min 2 ditambah 3I. Ya prinsipnya sama. Real ketemu real berarti 4 min 2. Ya kan 4 min 2. Kemudian imajiner ketemu imajiner. 1 ditambah 3I. Hasilnya adalah 2 ditambah 4I. Nah sekarang Z1 ditambah Z2 plus Z3 ya. Oke sekarang kita akan coba hitung dulu Z2 ditambah Z3 ya. Z2 nya 3 plus 2I berarti 3 dikurang 2 ya kan, 3 min 2, real ketemu real, kemudian imajiner ketemu imajiner berarti 2 plus 3I. Ini hasilnya adalah 1 ditambah 5I. Jadi ya, ini adalah Z2 plus Z3. Nah, ini Z2 plus Z3. Berarti kalau Z1 itu kan 1 dikurangi I ya, terus ditambah Z2 plus Z3 berarti ini ditulis ulang 1 ditambah 5I kan begitu ya. Nah berapa hasilnya? Berarti 1 ditambah 1 ya, real ketemu real, kemudian imajiner ketemu imajiner berarti min 1 plus 5I. Nah 1 tambah 1 itu 2, min 1 tambah 5 itu sama dengan 4 berarti 2 plus 4I. Nah ternyata hasilnya sama ya. Dari hasil tersebut apa yang dapat kalian simpulkan? Berarti yang bisa kita simpulkan ternyata Z1 ditambah Z2, nah ini dikerjakan dulu, ditambah Z3, itu ternyata hasil akhirnya sama saja dengan kalau yang dikerjakan dulu adalah Z2 plus Z3. Nah seperti ini ya. Oke kita ke nomor 3. Bilangan kompleks 0 adalah bilangan kompleks yang semua bagian real dan imajinernya 0 ya. 0 itu sama dengan 0,0 sama dengan 0 plus 0i. Jadi realnya 0, imajinernya 0. Tentukan penjumlahan Z1 dengan 0 ya. Ini sebenarnya walaupun tidak perlu dihitung ini ya sebenarnya. Langsung aja Z1 tambah 0 itu ya Z1. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita hitung aja. Jadi 1 dikurangi I. Nah 1 dikurangi I. Kemudian ditambah 0 berarti ditambah 0 plus 0i itu akan sama dengan 1 ditambah 0 kemudian min 1 ditambah 0i. Nah 1 tambah 0 itu 1, min 1 tambah 0 itu sama dengan min 1. Nah berarti hasilnya itu adalah 1 min 1i atau 1 minus i. Nah kalau kita perhatikan 1 minus i itu adalah Z1. Berarti apa yang dapat kita simpulkan, apa yang dapat kita peroleh? Jadi kalau Z1 ditambah dengan 0 itu akan sama dengan Z1. Nah kan kembali ke bentuk semula ya. Nah ini sama dengan Z1. Bilangan kompleks berapapun kalau ditambah dengan 0 itu akan sama dengan bilangan itu sendiri. Begitu maksudnya ya. Tentukan hasil penjumlahan suatu bilangan kompleks dengan negatifnya. Nah, ini. Jadi kalau Z1 ditambah negatif Z1. Jadi Z1 ditambah negatif Z1 berarti 1 dikurangi I, jadi ya ditambah negatif Z1 itu berarti min 1 plus I. Nah, jadi kalau negatif Z1 itu berarti negatif 1 kali 1 min I. Ya, negatif 1 kali 1 min I ya sama dengan min 1 plus I. Oke, coba ini kita jumlahkan. 1 min 1 ya kan, plus
min 1 plus 1i. 1 min 1 0. Min 1 plus 1 juga 0 ya. Berarti 0 ditambah 0i. Nah, ini sama dengan 0 sebenarnya. Jadi kalau Z1 ditambah min Z1 itu akan sama dengan 0. Jadi bilangan kompleks berapapun kalau dikalikan dengan bentuk negatifnya itu pasti hasil akhirnya akan sama dengan 0. Tuh ya. Oke, tinggal ditulis saja. Nomor 5, dua skalar dapat dikalikan dengan suatu bilangan kompleks dengan cara C kali dalam kurung DZ1 atau CD. Nah, jadi skalarnya dikalikan dulu lalu dikalikan dengan bilangan kompleksnya. Nah, kita buktikan ya. Yang pertama C kali D kali Z1. Nah, sebentar. Tadi C-nya berapa? C-nya berapa tadi? Saya lupa. Nah, C-nya negatif 4 ya. C-nya negatif 4. Kemudian D-nya 7. Nah, coba kita kembali ke sini ya. Nah, sebentar. Nah, ke sini ya. Jadi C-nya tadi min 4. Jadi ya. Kemudian kali D-nya itu 7. Tetapi ini dikalikan dulu dengan Z1. Nah, ini. Z1-nya itu adalah 1 min I. Oke, coba kita hitung ya. Jadi yang kita kerjakan itu adalah selalu yang diberi kurung dulu. Nah, ini yang kita kerjakan dulu. Berarti ini tinggal dikali masuk. Ini kali masuk ya. 7 1 kemudian 7 min 1. 7 dikurangi 7i. Kemudian ini dikali masuk lagi ya. Min 4 kali 7 itu min berapa? 28. Min 4 kali min 7 itu plus 28i. Oke. Nah, sekarang CD kali Z1 berarti yang dikerjakan dulu itu adalah perkalian skalarnya. Ya. Jadi min 4 kali 7 kali Z1 itu adalah 1 min I. Min 4 kali 7 itu min 28 kali 1 min I hasilnya adalah minus 28 ditambah 28i ya. Ternyata hasilnya sama. Nah, jadi kalau ditanya dari hasil tersebut apa yang dapat disimpulkan? Berarti C kali dalam kurung DZ1 itu sama dengan CD kali Z1. Oke, kita ke nomor 6. Hitung hasil perkalian skalar dan penjumlahan bilangan kompleks berikut ini. C plus D kali Z1. Oke, kita ikuti saja ya. Jadi C-nya tadi negatif 4, D-nya 7, lalu dikalikan dengan 1 min I. Berarti yang dikerjakan dulu selalu yang dikurung ini ya. Jadi yang dikerjakan dulu. Min 4 plus 7 itu 3. Ya kan? 1 dikurang I tinggal dikali masuk. Hasilnya adalah 3 minus 3i. Sekarang yang ini. C kali Z1. Berarti C-nya negatif 4. Z1-nya 1 min I. Ditambah D-nya 7. Z1-nya adalah 1 min I. Oke. Ini kita kerjakan satu-satu ya. Berarti min 4 kali 1 itu min 4. Terus min 4 kali min 1 plus 4i. Ya kan? Sebelahnya 7 kali 1 7. 7 kali minus i sama dengan minus 7i. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ini dikali satu-satu dek. Ini min 4 kali 1. Min 4 kali min 1 ditulis di sini. Ya. 7 kali 1. 7 kali min 1 ditulis di sini. Oke, kemudian real ketemu real seperti biasa. Jadi min 4 plus 7 itu sama dengan 3. Kemudian imajiner ketemu imajiner ya. Plus 4 min 7 itu sama dengan min 3i. Nah, ternyata hasilnya sama. Ini ya, hasilnya sama. Apa yang dapat disimpulkan? Berarti ya tinggal ditulis saja ini. C plus D Z1 itu sama dengan C Z1 ditambah D Z1 gitu ya. Coba kita lanjutkan dulu.
Tentukan hasil perkalian skalar dengan penjumlahan dua bilangan kompleks berikut ini. Sebentar, ini mirip ya. Nah, ini mirip sebenarnya dengan nomor 6 ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Untuk C-nya, kalau di sini sudah ada ini ya, negatif 4, lalu Z1 tambah Z2 ya. Berarti 1 min I ditambah 3 plus 2I. Nah, yang di dalam kurung ini yang kita kerjakan dulu ya. Min 4, real ketemu real, 1 tambah 3, 4. Imajiner ketemu imajiner, berarti ini min 1 plus 2 itu plus 1. Ya, kemudian kali masuk. Min 4 kali min 4, min 16. Min 4 kali 1, min 4. Ya, berarti minus 16 minus 4I. Sekarang CZ1. Ya, CZ1 berarti negatif 4 kali 1 min I ditambah CZ2. Berarti ini plus min 4 kali Z2. 3 ditambah 2I. Yuk kita kerjakan satu-satu ini. Min 4 kali 1 itu min 4. Min 4 kali min I berarti plus 4I, ya kan? Kemudian yang ini, min 4 kali 3 itu min 12 ya. Lalu min 4 kali 2I itu sama dengan minus 8I. Nah, kemudian ini real ketemu real. Ya, min 4 min 12 berarti min 16. Lalu plus 4 sebentar ini plus 4I ya. Nah, 4I min 8I berarti min 4I. Nah, ternyata hasilnya ini juga sama ya. Berarti apa yang dapat kita peroleh? Tinggal ditulis ya, ternyata C kali Z1 ditambah Z2 itu sama dengan C Z1 ditambah C Z2. Nah, ini sama dikali masuk itu ya. Kalau kita sering menggunakan istilah dikali masuk ini. Jadi C kali Z1 ditambah C kali Z2 itu sama dengan ini ya. C kali Z1 ditambah C kali Z2 itu sama dengan C ya, dikeluarkan dikalikan dalam kurung Z1 ditambah Z2 ya. Oke, nomor 8, tentukan hasil perkalian skalar 0 dan 1 dengan bilangan kompleks Z1 berikut ini. Jadi kalau 1 kali Z1 ya, tanpa perlu dikerjakan sebenarnya. Ini hasilnya pasti akan sama dengan Z1. Kita kerjakan aja ya. Jadi 1 kali 1 min I itu akan sama dengan 1 min I. Nah, berarti 1 kali Z1 ya sama dengan Z1. 0 kali Z1 itu akan sama dengan 0. Jadi 0 kali dalam kurung 0 min I itu sama dengan 0 min 0I sama dengan 0. Nah, apa yang dapat diperoleh dari hasil tersebut? Jadi kalau 1 kali Z1 itu adalah bilangan kompleks itu sendiri. Tapi kalau 0 kali Z1 ya, itu akan menghasilkan 0. Jadi begini, kalau bilangan kompleks dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan kompleks itu sendiri. Kalau bilangan kompleks ya dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Berdasarkan eksplorasi sebelumnya, kita mendapatkan sifat-sifat operasi pada bilangan kompleks sebagai berikut. Nah, ini rangkumannya ya. Misalkan Z1, Z2, dan Z3 adalah bilangan kompleks serta C dan D adalah skalar. Nah, ini berlaku yang pertama sifat komutatif. Ya, dibolak-balik sama hasilnya. Z1 tambah Z2 itu akan sama dengan Z2 ditambah Z1. Kemudian sifat asosiatif ya. Yang dikerjakan dulu itu bebas. Ini Z1 plus Z2 dikerjakan dulu baru ditambah Z3, itu hasilnya akan sama dengan Z2 dikerjakan dulu ya ditambah dengan Z3 lalu ditambah dengan Z1, hasilnya pasti akan sama. Kemudian ini sifat identitas penjumlahan ya. Z1 ditambah dengan 0 hasilnya akan kembali ke bentuk bilangan kompleks itu sendiri. Lalu sifat inverse dari penjumlahan ya. Z1 ditambah dengan negatif Z1 itu sama dengan 0. Kemudian ini C kali dalam kurung D Z1 itu sama dengan CD kali Z1. Ini tadi juga sudah kita buktikan ya.
Kemudian ini sifat distributif. Nah, ini tinggal dikali masuk ya. C kali Z1 ya, ditambah D kali Z1. Ini juga bicara sifat distributif. C kali Z1 ditambah C kali Z2. Nah, ini ya. Jadi kalau ini yang dikerjakan dulu adalah C plus D, skalarnya dihitung dulu. Kalau yang ini yang dihitung dulu itu adalah bilangan kompleksnya. Nah, prinsipnya ini dikali masuk ya, ruas kiri nanti akan sama dengan ruas kanan, gitu aja. Kemudian kalau 1 kali Z1 sama dengan Z1, ini sama seperti perkalian bilangan real ya. Bilangan real itu kalau dikalikan dengan 1, itu hasilnya akan sama dengan bilangan real itu sendiri. Ya, bilangan berapapun kalau kali 1 akan sama dengan bilangan itu sendiri. Lalu bilangan berapapun kalau dikalikan dengan 0, hasilnya juga akan sama dengan 0. Nah, itu rupanya berlaku juga pada bilangan kompleks ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk lebih memahami penggunaan sifat-sifat tersebut, perhatikanlah contoh 1.9 berikut. Untuk sembarang bilangan kompleks Z, tunjukkan bahwa 4Z plus dalam kurung minus 4Z itu sama dengan 0. Oke, ini saya pikir gampang ini ya. Kita pakai bilangan kompleks berapapun, berarti yang gampang aja ini. Jadi Z sama dengan 1 plus I. Nah, gitu aja. Ya, berarti kalau 4Z itu akan sama dengan 4 ditambah 4I. Nah, kalau negatif 4Z ya berarti negatif 4 negatif 4I. Nah, negatif 4 negatif 4I. Berarti kalau 4Z ditambah negatif 4 kali Z ya, itu akan sama dengan 4 ditambah 4I dikurangi 4 dikurangi 4I. Nah, real ketemu real. 4 dikurang 4 ya kan, imajiner ketemu imajiner, berarti 4I dikurang 4I. 0 ditambah 0I. Nah, 0 tambah 0I itu ya sama dengan 0. Ya, terbukti. Oh, di sini sudah ada alternatif penyelesaian gitu ya. Untuk menunjukkan persamaan yang diberikan, kita gunakan sifat distributif bersama dengan sifat perkalian dengan skalar 0. Untuk sembarang bilangan kompleks Z berlaku 4Z plus minus 4Z. Oke, oh begini maksudnya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kalau ini saya menggunakan contoh bilangan kompleks tertentu, tetapi kalau ini menggunakan sifat bilangan kompleks ya. Jadi prinsipnya di sini ada 4, di sini ada minus 4. Nah, di sini ada Z, di sini ada Z ya. Z-nya itu yang dikeluarkan. Ya, Z-nya dikeluarkan. Jadi 4Z plus negatif 4Z. Nah, Z-nya itu yang dikeluarkan ya, karena ini sama. Nih, ini sama ya. Oke, jadi Z-nya dikeluarkan, 4 ditambah negatif 4. Nah, begitu loh maksudnya ya. Ini Z, kemudian 4 ditambah negatif 4 itu 0. Z kali 0 ya sama dengan 0. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Mari mencoba. Buktikan bahwa 3Z minus setengah kali 2Z sama dengan 2Z untuk sembarang bilangan kompleks Z ya. Oke, kita kerjakan di sini aja ya. Berikutnya kalian akan mempelajari bagaimana perkalian dua bilangan kompleks dan pembagian dua bilangan kompleks. Oke, yang ini mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, supaya video kali ini juga tidak terlalu panjang juga ya. Oke, kita akan kembali dulu ke sini. Buktikan bahwa ini 3Z dikurangi setengah kali 2Z ya, itu sama dengan 2Z. Nah, coba. Kalau ini 3Z, coba ini saya rapikan ya. Jadi 3Z minus setengah kali 2Z ya. Berarti 3Z minus setengah kali 2 itu kan 1. Berarti ini 1Z. Nah, kan begitu ya. Z-nya ini bisa dikeluarkan. Jadi 3 dikurangi 1 kali Z. Nah, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti 2Z. Nah, ini sudah terbukti. Ya, gampang ini. Oke, demikian tadi adalah pembahasan materi kita kali ini ya. Sampai ketemu di video pembahasan video pembahasan materi
selanjutnya ya berkaitan dengan perkalian dua bilangan kompleks dan pembagian dua bilangan kompleks. Semoga video ini bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.